Shalom, perkenalkan nama saya Michael Dimat dengan NIM 23101143. Dalam video ini saya akan membahas jawaban dari soal UTS dalam bentuk video, itu dalam sejarah gereja Indonesia. Sejarah gereja Katolik di Nusantara. Gereja Katolik masuk ke Nusantara pada abad ke-16 bersamaan dengan kolonialisasi Portugis. Misi Katolik dimulai pada tahun 1534 oleh Santo Franciscus Xaverius di wilayah Maluku. Tujuannya adalah untuk pelayanan pastoral terutama di wilayah Maluku. Pada abad ke-17, perkembangan Katolik terhambat oleh kekuasaan POC yang mendukung Protestanisme dan mengusir para misionaris Katolik. Namun umat Katolik tetap bertahan di wilayah-wilayah tertentu seperti di Flores. Kebangkitan kembali yaitu pada abad ke-19. Setelah POC bubar, Belanda mulai lebih toleran terhadap Katolik. Tahun 1807 dibentuk Ikatariat Apostolik oleh Paus Pius ke-7. Misionaris dari Serikat Yesus atau SJ, Fransiskan OFM, dan MSC kembali aktif terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Setelah tahun 1945, Gereja Katolik berkembang dalam bidang pendidikan dan sosial. Tahun 1960, dibentuk hierarki Gereja Katolik di Indonesia oleh Paus Yohanes ke-23 serta dibentuknya Keuskupan Agung Jakarta. Peran Gereja Katolik dalam masyarakat modern. Gereja Katolik aktif dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan dialog antar agama. Yang kedua, masuknya agama Katolik di Indonesia pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-17. Latar belakang Katolik masuk ke Nusantara bersamaan dengan ekspansi kolonialisme Eropa pada abad ke-16. Para pelaut Eropa datang untuk mencari jalur perdagangan rempah-rempah. Selain tujuan ekonomi, mereka juga membawa misi penyebaran agama Katolik. Itu dikenal dengan semangat Gloria et Peconia, Tuhan, kemuliaan, dan kekayaan, menjadi semangat masa itu. Pada abad ke-15, Portugis mendarat di Malaka dan mendirikan pusat perdagangan serta penyebaran agama Katolik di Asia Tenggara. Dari Malaka, para misionaris Katolik mulai menyebarkan ajaran agama Katolik ke wilayah-wilayah lain, termasuk Nusantara. Misi Katolik di Maluku. Maluku menjadi wilayah perdana Nusantara yang menerima ajaran Katolik. Misionaris yang paling terkenal adalah Santo Franciscus Xaverius. Beberapa wilayah yang menerima ajaran Katolik adalah Ambon, Ternate, dan Moratai. Tantangan dan perkembangan Gereja Katolik abad ke-17. Setelah awal-awal perkembangan, agama Katolik mulai terkendala oleh kekuasaan Protestan. Katolik dilarang oleh POC atau Belanda, menggeser pengaruh Portugis di Nusantara. Penyebaran Katolik di wilayah tertentu tetap dilaksanakan meskipun POC melarang. Agama Katolik tetap ada di wilayah Flores Timur dan wilayah-wilayah lain. Yang ketiga, pengaruh kolonialisasi Portugis dan Spanyol dalam misi Katolik. Peran Portugis dalam penyebaran Katolik. Portugis mulai menjelajah dunia pada abad ke-15 dengan tujuan kekayaan dan penyebaran agama. Pada tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka dan mulai memperkenalkan agama Katolik di wilayah Nusantara. Wilayah-wilayah yang terdapat pengaruh Portugis antara lain Maluku, Timur, dan Flores. Misionaris Portugis yang paling berpengaruh adalah Santo Franciscus Xaverius, yaitu pada tahun 1506 sampai dengan 1552. Santo Franciscus Xaverius banyak membaptis penduduk lokal. Dampak kolonialisme Portugis terhadap Katolik di Nusantara. Pendirian gereja-gereja pertama di Indonesia, penciptaan buku-buku dan katekese dalam bahasa lokal. Peran Spanyol dalam penyebaran Katolik. Spanyol juga memiliki misi untuk penyebaran agama Katolik. Kolonialisasi dimulai sekitar tahun 1994 ketika perjanjian Tordesillas membagi dunia antara Spanyol dan Portugis. Yang keempat, misi Katolik pada masa kolonialisasi Belanda. Misi Katolik pada masa kolonial Belanda di Indonesia memiliki dinamika yang cukup panjang dan kompleks. Karena dipengaruhi oleh kebijakan politik Belanda, peran aktif para misionaris, serta interaksi dengan masyarakat lokal dan agama lain. Awal misi Katolik di Indonesia. Pertama kali misionaris Katolik diperkenalkan oleh bangsa Portugis pada abad ke-16, khususnya di Maluku.
Namun, setelah Belanda masuk dan VOC melarang penyebaran agama Katolik mengalami kemunduran. VOC adalah perusahaan dagang Belanda yang berorientasi pada keuntungan ekonomi sehingga melarang agama Katolik masuk, karena VOC berhaluan Protestan. Setelah pembubaran VOC, misi Katolik mulai bangkit. Peran berbagai misionaris. Yang pertama ada Serikat Yesus atau Jesuit aktif di Sumatera dan Kalimantan. Yang kedua ada SPD fokus di Nusantara dan Kalimantan. Yang ketiga ada Kongregasi Misi atau CM Lasaris mengembangkan pendidikan dan misi di berbagai daerah. Yang keempat ada Misionaris Hati Kudus atau MSJ aktif di Papua dan Maluku. Kontribusi misi Katolik dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sosial. Tantangan misi Katolik ada resentasi dari pemerintah lokal, persaingan dengan Protestan, interaksi dengan agama lokal. Yang kelima, sejarah gereja abad ke-7. Pada abad ke-7, perkembangan gereja Kristen berada dipengaruhi oleh perubahan politik, ekonomi, dan penyebaran agama lain, terutama agama Islam. Perkembangan di Kaisar Bizantium, Romawi Timur. Kekaisaran Bizantium berada dalam kepemimpinan Heraklius pada tahun 610 sampai 641. Ia menghadapi bangsa-bangsa besar dari kawasan sekitarnya dan ancaman dari ekspansi agama Islam, perluasan Islam dan dampaknya bagi gereja. Pada tahun 632, Nabi Muhammad wafat dan umat Islam mulai melakukan ekspansi, terutama di wilayah Kristen di Timur Tengah dan Afrika Utara atau Persia. Hal ini berdampak terhadap perubahan besar bagi gereja, sementara gereja Bizantium menghadapi tekanan eksternal dan internal. Gereja Katolik Eropa Barat berkembang di bawah perlindungan kerajaan-kerajaan Eropa Barat seperti Prancis. Partisipasi politik dan agama di Timur Tengah, Afrika menyebarkan banyak komunitas Kristen hidup di bawah pemerintahan Muslim. Sejarah gereja di Nusantara. Pada abad ke-7, belum ditemukan bukti yang kuat mengenai keberadaan gereja atau komunitas Kristen di Nusantara. Namun, kontak perdagangan dengan bangsa-bangsa seperti India, Cina sudah mengenal kekristenan, menunjukkan kemungkinan bahwa ajaran Kristen sudah mulai dikenal. Meskipun belum berkembang secara luas, perkembangan kekristenan di Nusantara baru benar-benar terlihat pada abad ke-14 hingga abad ke-16 dengan kedatangan bangsa Portugis. Demikian pembahasan dari jawaban UTS saya, mata kuliah sejarah gereja Indonesia dalam bentuk video. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.